fikihnya sampai mana? Hah? Tiga puluh enam. Gosop ya, bukan? Syufa'ah ya. Wasyufa'ah faslun. Wasyufa'ah wajibatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasulullah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Ila an qala faslun wasyuf'atu wajibatun bil khiltah duna al-jiwar fima yanqasimu duna ma la yanqasimu wa fi kulli ma la yanqulu min al-ardi kal aqari wa ghayrihi bi thamani alladhi waqa'a alayhi al-bay' wa hiya 'ala al-fawri fa in akharaha mal qudrati 'alayha batalat wa idza tazawwaja imra'atan ala shakhsin akhadahu syafi' bi mahar al-mithl wa in kana syufa'a jama'atan istakhfuha ala qadri amlak wa syuf'ah syufa'ah wajibatun bil khiltah. Gambarannya begini, syufa'ah. Ada rumah milik dua orang, Zaid sama Amr. Beli rumah itu masing-masing 50%, 50%. Harga 1M berarti sekarang 500 juta. Kemudian si Zaid ini jual bagiannya, gitu ya. Jual bagiannya dari si Bakar. Ada si Zaid sama Amar punya rumah. Bagiannya si Zaid dijual sama si Bakar. Terus berarti kan sekarang bukan hanya Zaid sama Amr, sekarang Bakar masuk dalam bagian itu. Jadi milik Bakar sama milik si Amr, gitu ya. Terus Amr bilang sama Bakar, saya ambil bagian kamu dengan syufa'ah. Habis itu dipegang duitnya oleh si Bakar,
jatuhnya semuanya jadi milik si Amr. Gitu ya, jadi milik si Amr. Aneh ulangin lagi, ada A sama B. Si B ini jual kepada si C, jual rumah. Harusnya jualnya kemana? Ke A, karena kan nempel, punya dia barang berdua. Entah bagaimana ini dijual nih si B nih, tapi jualnya bukan sama si A, jualnya sama si C. Si A itu berhak untuk mengambil balik, namanya syuf'ah. Boleh untuk ngambil balik dari si C. Jika duitnya sudah diserahkan oleh si C kepada si B, berarti sekarang miliknya siapa ini? Setengah bagian itu miliknya si C kan? Nah, berhak si A ini untuk mengambil secara paksa bagiannya si C. Begitu ya, dengan cara bayarin daripada duit yang dikeluarkan sesuai waktu dia jual, waktu dia beli dari si B. Aneh ulangin lagi, ada A sama B beli rumah satu bareng, terus kemudian lambat laun si B bukannya jual sama si A, malah jualnya sama si C. Misalnya nilainya 800 juta. Terus si C udah menerima kuncinya dan si B udah menerima duit dari si C. Berarti sekarang milik siapa ini? A sama C. Si A itu boleh dia mengambil paksa alias membeli secara paksa bagiannya yang sekarang sudah jadi bagiannya si C. Itu namanya syuf'ah. Paham tuh ya? Makanya antum kalau mau jual barang rumah yang nempel nih, yang nempel duluin yang kanan kiri dulu. Begitu ya. Ini karena gedek sama dijual lompat ke sono. Gue nggak mau dapat duit dari dia, lah saking gondoknya dia misalnya gitu ya, ribut, akhirnya dia jual malah nyebrang ke sana. Mestinya yang ditawarin duluan siapa? Kanan kiri. Nah, apalagi ini bukan tetangga ya, ini milik bersama, kecampur. Milik bersama itu kecampur. Bagian A sama bagian B ini udah kecampur, entah itu dari kanan ke kiri atau depan ke belakang, pokoknya nggak ketahuan udah kecampur deh. Berbeda kalau waktu beli, ya udah nih bagian lu ya yang belah sono, gue bagiannya belah sini. Kalau udah ketakar begini udah bukan syuf'ah namanya. Jadi kalau dia jual berhak boleh orang lain itu menerima. Tapi masalahnya ini kecampur. Contoh kecampur bagaimana? Warisan. Iya kan? Ada orang tua meninggal dunia, punya 2 orang anak. Ada bagiannya yang akhirnya jadi bagian warisan 2 orang anak ini adalah rumah yang ditinggal oleh orang tua itu. Nah, sekarang bagiannya abangnya sama adiknya yang mana? Nggak ketahuan kan ya? Pokoknya itu rumah milik dia nih secara faraid. Misalnya ya, ini kita bukan bicara bagian faraid. Ini udah jadi bagiannya. Akhirnya milik bagiannya siapa nih? 2 orang anak itu. Tapi mana bagiannya abangnya, mana bagian adiknya? Nggak ada, nggak kelihatan. Kecampur udah. Kelihatannya apa? Kalau dijual baru kelihatan fulusnya, begitu ya. Tapi kalau masih jadi bangunan, masih tanah, mana bagian abangnya, mana bagian adiknya? Orang dia nggak sama-sama beli, emang dia langsung terima warisannya begitu. Atau dia waktu beli bareng, udah nih harga 1M, akhirnya kita patungan 500 juta. Ketahuan nggak bagiannya yang mana? Yang depan apa yang belakang? Apa kanan apa kiri? Nggak kelihatan. Nah, ini namanya syuf'ah. Kalau syuf'ah
barang yang udah nggak bisa dibagi, maka ketika dijual sama orang lain, bukan sama saudaranya sendiri, bukan sama yang satu bagiannya sendiri, maka yang satu bagian itu berhak untuk ngambil secara paksa. Tapi ngambilnya pakai fulus lagi, sesuai dengan nilai jual yang waktu dia terima duitnya, terima waktu dia belinya. Paham tuh ya? Contoh misalnya kayak tadi, sarang 500 juta, lambat laun si B jual sama si C. Si B jual sama si C udah nilainya 800 juta. Tahu si A sekarang pemiliknya bukan sama si B, maka si A boleh mengambil secara paksa bagiannya si C. Tapi maksud ngambil paksa itu adalah membeli secara paksa. Paham tuh ya? Kenapa boleh membeli secara paksa? Pertama, karena dia waktu ngejual nggak ngasih tahu ke dia, sedangkan itu masih milik bersama. Jadi nggak bisa dipotek begitu ya. Kecuali kalau udah clear, lo bagian sono, gue bagian sini, begitu ya. Udah ngecek suratnya, udah segala macam, udah selesai, ya dijual terserah dah. Ini masih satu bang, masih satu barang, nggak ketahuan bagiannya mana. Nah, ini tiba-tiba ngejual kepada orang lain yang si C dengan harga 800 juta, si C udah nerima ibarat kata kuncinya begitu ya. Sedangkan si B udah nerima fulusnya senilai 800 juta. Nah, sekarang si A kalau mau ngambil secara syuf'ah maka harus bayar 800 juta itu. Bukan 500 juta ya, sesuai dengan nilai yang saat itu dia sudah keluarkan. Nilainya siapa? Si C mengeluarkan untuk beli tanah itu. Atau diputus oleh hakim. Jadi boleh itu si A melapor kepada hakim untuk si C ini menjual kembali barangnya kepada si A gitu ya. Ntar putusannya bagaimana belinya, apa yang cash, apa nyicil, apa bagaimana, pokoknya kesepakatannya itu boleh dibeli lagi begitu ya. Ini yang namanya syuf'ah. Wa syuf'ah wajibatun bil khilqah. Nah, syuf'ah ini terjadi. Jadi intinya adalah si A ini boleh mengambil miliknya bagian saudaranya yang beli barang yang itu tanahnya masih berkhilqah, masih bercampur. Khilqah itu artinya apa? Campur. Dunal jiwar, berbeda kalau cuman bertetanggaan, ada garis batas. Contoh misalnya beli barang, ada dua petakan, satu petakan punya A, satu petakan B. Belinya dari pemilik yang sama dulu. Sarang 500 juta kontrakan B, 500 juta kontrakannya si A. Begitu ya. Dijual lah punyanya B. Ya, ini namanya bukan khilqah. Ini bukan bercampur. Ini masih jiwar, masih bertetangga. Karena apa? Ada garisnya, ya enggak? Kelihatan pintunya dia ini milik dia. Yang ini bukan milik dia. Jadi kalau dijual boleh. Tapi bicara adab ya, bicara adab yang tadi Anda bilang. Sebelum ente tawarin kepada orang lain, kanan kiri dulu, adabnya begitu. Ya. Nah, syuf'ah itu terjadi kalau kecampur, bukan bertetanggaan. Dan itu bisa dibagi, yang qasimu, bisa terbagi, bukan nggak bisa yang dibagi, begitu ya. Contohnya nggak bisa dibagi apa? Kamar mandi yang kecil. Lah, kamar mandi yang kecil bagaimana baginya nih? Kamarnya udah 1x1 kamar mandinya, dibagi setengah bagaimana? Emang ada orang apupnya diri? Kan nggak ada. Nah ini namanya nggak bisa. Syuf'ah begini nggak bisa. Syuf'ah kudu yang bisa terbagi. Masih kalau di hammamnya, hammam tuh kamar mandi, kalau kamar mandinya besar bisa disekat dibagi dua, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya udah kecil disekat dua, nggak bisa.
Wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi. Namanya syuf'ah itu setiap sesuatu yang bisa dipindahkan. Contohnya seperti kal aqar, tanah lapang. Tanah lapang. Beli ini, jual, bisa nggak dipindahin ke sana? Bisa. Kan ada tuh ya barter. Pernah dengar ya? Bu, barter tanah sana terus tinggal selisihnya berapa ya? Saya punya tanah di Sawangan. Nilai besarnya 1 hektar. Di sini 100 atau 200 meter. Bisa nggak pindahin? Bisa. Kesepakatannya aja berapa? Tinggal 1 kali meternya di sana, misalnya tinggal dikali total semuanya, yang selisihnya tinggal nutupin. Gitu ya. Itu namanya yang bisa dipindahkan. Begitu ya. Itu terjadi bithamanil ladzi waqa'a 'alaihi al-bai'. Bithamanil ladzi waqa'a 'alaihi. Contohnya yang bisa dipindahkan juga kendaraan, Pak. Beli kuda bareng. Coba dah, beli kuda bareng. Pokoknya sarang 50% bagiannya. Yang satu jual kepada yang si C. Lah bagaimana motongnya? Kuda, mobil emang bisa dipotong? Lo bagian kanan ya, aku bagian kiri. Dijual bagaimana? Potong tengah. Aku bisa jalan. Orang asnya begitu ya enggak? Jadi kalau kecampur itu boleh si A ini yang tidak, alias tidak, bukan dia yang jual, malah si B jual ke si C, udah terima duitnya si B, maka boleh si A ini kembali memiliki bagian yang dijual oleh rekannya tadi. Segera, wahi alal fur, dengan segera. Tapi kalau pas sudah tahu, fa in akharaha, diundur. Punya mobil berdua bareng, nilainya 500 juta. Dijual bagiannya senilai 300 juta atau 250 juta. Lah, bagaimana? Kebetulan fisiknya dipegang sama si B, emang B jual sama si C. Si A tahu, tapi A diemin aja. Dia nggak buru-buru selesaikan tuh kepada si C. Mal gudrati alaiha, dia padahal mampu untuk bisa ketemu sama si C, tapi didiemin aja, batalat. Maka dianggap batal, nggak bisa. Semakin diundur, baru habis itu selang 2 bulan, 3 bulan datang kepada si C, saya mau beli bagian saya, nggak bisa. Gitu ya. Nah, kalau udah kayak begini udah kebangetan jauh, baru tergantung ridhonya si C. Kalau baru awal terjadi langsung datengin, itu nggak pakai ridho lagi, boleh diambil secara paksa, tapi duitnya pulangin gitu. Tapi kalau kayak tadi udah tahu kabarnya kalau bagian itu dijual, diundur, didiemin aja sampai 2 bulan baru diselesain. Si C, gue ogah, gue nggak mau. Nah kayak begini nih harus tunggu ridhonya dia dulu, gitu ya. Wa idza tazawwaja imra'atan ala shakhsin akhadahu syafi' bimahar mithl wa in kana syufa'a jama'atan istahaqquha ala qadril amlak. Sekarang permasalahannya bukan inian, bukan permasalahannya dijual, Bang. Jadi ada 2 orang ini memiliki satu rumah yang dalam keadaan syufa'ah, nggak bisa dibagi ya. Pokoknya dia nih mewariskan rumah dari kedua orang tuanya. Entah bagian yang depan, apa yang belakang, yang kanan, apa yang kiri, masih belum jelas. Ini salah satu di antara mereka tazawwaja imra'atan. Dia nikah sama perempuan, sebagai maharnya adalah bagian dia dari rumah itu. Dia belum selesaiin bagian dia berapa dalam rumah itu, atau kita jual aja ya, ntar bagian kita nih bagi 2 dah nih. Dia belum selesai itu langsung aja disebutin
saya nikahkan engkau dan saya kawinkan dengan putri kandung saya yang dengan mas kawinnya adalah setengah bagian dari rumah itu. Ya, saya terima nikahnya. Ini kan belum jelas nih. Secara nikahnya sah bang, karena memang rumahnya ada. Dalam sertifikat itu pemiliknya adalah warisnya ini, dia nih 2 orang nih. Cuman belum ketahuan nilai bagiannya nih berapa. Orang ini belum dijual, belum disekat, belum bikin surat dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana nih perempuan itu setelah dia sah menjadi istrinya, nerima duitnya itu bagaimana? Nerima bagian rumah itu bagaimana? Gitu ya. Katanya karena belum jelas ini bagiannya dia berapa, maka yang jadi patokan adalah mahar misilnya. Mahar misil itu mahar pasaran, Bang. Jadi begini, kayak tadi ya, Ane ulangin lagi, jelasin lagi. Ada 2 orang kasus, ini abang adik memiliki rumah yang belum dibagi, belum selesai pembagiannya. Tapi si adik udah pengen buru-buru nikah. Akadnya adalah bagian dari rumah itulah yang jadi maharnya. Nah, setelah nikah, setelah selesai, si perempuan, si istri nanya, ngomong-ngomong bagian gua ini yang disebutin di mahar kemarin katanya bagian lu di rumah ini berapa jadinya gua nerimanya, begitu ya. Nah, maka karena ini belum diselesaikan, bimahril mithli, maka jadi patokan mahar pasaran daripada perempuan itu. Perempuan itu punya ibu nggak? Punya empok nggak? Punya bibi nggak? Punya. Dulu pernah nikah, maharnya dikasih sama suaminya berapa? Sekitar 50 juta. Misal nih ya, 50 juta. Oh, berarti keluarin nilai 50 juta buat jadiin mahar. Ntar baru urusin tuh rumah itu dijual. Entar nggak taunya bagiannya itu terjual misalnya 1M, sekarang 500 juta, berarti dia si suami itu nerima 450 juta. 50 jutanya udah kepotong dari mahar tadi. Paham ya? Makanya kalau punya anak perempuan, waktu mau nikahin biar jelas dulu nih bagiannya, ntar jangan-jangan belum selesai nih, masih syuf'ah. Paham nggak? Saya nikahkan engkau dengan mas kawin misalnya 1 unit mobil. Lah, mobil masih bareng-bareng bang, warisan dari babanya, mobilnya angkot. Jelas emang ada 11, emang tuh seatnya tuh angkot ada 11. Jadi masing-masing punya memiliki 1 bagian. Lah, yang kayak begini kan namanya pernikahannya nggak batal, tapi nilai jelasnya buat perempuan itu berapa tuh? Oh, lihat kembali ke mahar pasarannya. Waktu ibunya dia dinikahkan oleh ayahnya itu dapat maharnya berapa? Oh, nilai kalau uang sekarang tuh, karena dulu patokannya emas, karena berupa emas, kalau uang tuh senilai 50 juta. Oh, berarti dikeluarkan 50 juta bagiannya dia. Baru habis itu selesaikan bagian warisannya tersebut. Gitu ya. Makanya kalau punya itu baru 2 orang, bagaimana barang-barang kayak yang 11 tadi tuh? Ya udah deh bagi 11. Jadi intinya kagak boleh kalau masih dalam bagiannya masih kecampur untuk menjual kepada orang lain. Paham deh? Nggak boleh ngejual barang yang masih milik bareng-bareng, belum jelas pembagiannya, tapi dia udah jual kepada orang lain. Makanya antum kalau mau beli barang, biar jelas dulu, ini punya ente benar, mana buktinya, begitu ya. Kalau warisan benar enggak, begitu ya. Udah minta ridho belum sama yang lain, begitu ya. Soalnya kalau ada yang buru nafsu, belum selesai bagian faraidnya, karena dia megang fisiknya, apalagi waktu itu babanya untuk menghindari pajak akhirnya dinamain pakai nama dia nih. Wah, jadi untung dia. Wow. Padahal dulu babanya buat apa?
buat ngindarin pajak pakai nama dia, dijual bang, dijual karena dia megang fisik. Itu sering kejadian kayak begitu, agak berkah, malah justru kualatnya gimana? Akhirnya tuh orang jadi ngontraknya sama siapa? Sama saudarinya yang waktu itu dizolimin, ada bagiannya saudarinya yang belum dibagi. Akhirnya saudarinya malah berkembang, punya kontrak, dia ngontrak di situ. Makanya jangan sampai ngezolimin orang, paham tuh ya? Nah, jadi kalau masih belum kelar, dibagi dulu, baru kalau ente mau jual silahkan. Sering banget begitu tuh, ya nggak? Pokoknya ini rumah lu bakal lu berdua bagiannya. Baru tanahnya masih merah apa tuh? Maksudnya babanya baru meninggal. Karena udah wasiat begitu, dapatkan bagiannya dia. Cuman dia udah ngebet banget, dia pengen ngerasain aja. Akhirnya bagaimana? Dijual. Saudaranya kagak tahu. Begitu ya. Nah, ini kagak boleh. Maka namanya syuf'ah. Begitu ya. Allahu